Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan saya Fianda Pristianingsih. Dan Ada saya Afifah Ramadiani. Saya Armita Mukroma. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai dialectical behavior therapy yang sebelumnya juga pernah kami bahas. Nah, di sini lebih lengkapnya kami akan membahas mengenai langkah-langkahnya, yaitu baik berupa panduan penggunaan teknik, masalah-masalah seperti apa yang bisa digunakan menggunakan teknik ini, dan langkah-langkah dalam melaksanakan dialectical behavior therapy. Sebelumnya, kita bahas kembali mengenai konsep dialectical behavior therapy ini. Nah, dialectical behavior therapy atau DBT merupakan pengobatan perilaku kognitif yang dikembangkan pada akhir 1980-an oleh psikolog Linehan. Nah, DBT ini merupakan terapi yang dikembangkan untuk mengobati chronically suicidal individual yang didiagnosis dengan borderline personality disorder atau BPD serta menekankan aspek-aspek psikososial dalam pengobatannya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya dari panduan atau prosedur sampai dengan langkah-langkah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam penggunaan DBT atau Dialectical Behavior Therapy. Menurut Dimev dan Linehan pada tahun 2001, prosedur DBT dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu prosedur penerimaan atau acceptance prosedur yang mencakup mindfulness, di mana terdapat konsentrasi pada saat ini, sikap yang tidak menghakimi, dan berfokus pada efektivitas, dan juga beragam strategi berbasiskan validasi dan penerimaan diri. Prosedur kedua yaitu strategi perubahan yang mencakup analisis perilaku maladaptif dan teknik problem solving, yang mencakup skills training, contingency management atau seperti reinforcers, punishment, modifikasi kognitif, dan exposure-based strategies. Mungkin itu prosedur dialectical behavior therapy menurut Dimev dan Linehan pada tahun 2001 yang dapat saya sebutkan. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menambahkan? Armita, ada yang ingin ditambahkan? Mengenai prosedur dialectical behavior therapy. Dirasa sama saja seperti yang saudari Afifah jelaskan. Jadi prosedur dalam penggunaan DBT itu kan ada dua. Yang pertama prosedur penerimaan, artinya kita tidak diskriminatif dalam membantu peserta didik menghadapi permasalahan yang dihadapinya ya. Ya, benar sekali. Mungkin langsung lanjut pada permasalahan yang dihadapi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke permasalahan atau kasus-kasus apa saja yang bisa dipakai dengan penggunaan DBT ini. Nah, dialectical behavior therapy atau sebut DBT tadi adalah sebuah terapi kognitif perilaku yang komprehensif yang biasa digunakan untuk gangguan psikologis yang sulit untuk disembuhkan. Nah, DBT ini awalnya dikembangkan untuk membantu klien yang memiliki keinginan bunuh diri yang kronis atau yang sudah berat. Nah,
Nah, tapi DBT ini juga dapat digunakan untuk mengintervensi berbagai macam gangguan psikologis lainnya yang mencakup ketidakmampuan pengendalian emosi, seperti ketergantungan obat-obatan pada individu dengan kepribadian ambang, bisa juga binge eating, depresi, remaja juga yang ingin bunuh diri, depresi pada usia lansia, dan berbagai setting mencakup rawat inap dan rawat jalan. Juga bisa untuk setting forensik. Mungkin itu beberapa kasus masalah-masalah yang bisa digunakan dengan menggunakan pendekatan dialectical behavior therapy tadi. Oke, apakah di bagian ini ada teman-teman yang ingin menambahkan? Sepertinya cukup itu saja. Materi selanjutnya itu tentang tahap-tahap dalam penggunaan DBT yang akan disampaikan oleh Saudari Pianda. Nah, karena sudah membahas mengenai prosedur dan masalah yang dapat dihadapi dengan DBT, tahap-tahap selanjutnya dalam pelaksanaan DBT itu ada 4 tahap. Nah, dalam setiap tahap itu mempunyai target dan tujuan masing-masing. Yang tahap yang pertama itu bergerak dari perilaku yang di luar kendali menjadi perilaku yang di dalam kendali. Nah, pada tahap 1 ini terdapat 4 target. Yang pertama, mengurangi dan kemudian menghilangkan perilaku yang mengancam kehidupan. Misalnya yang seperti dikatakan oleh Afifah tadi, berusaha untuk bunuh diri. Nah, dia bisa berpikir untuk bunuh diri atau perilaku yang sengaja menyakiti diri sendiri. Nah, di sini kita membantu klien untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku-perilaku dan pikiran tersebut. Nah, target yang kedua yaitu mengurangi dan kemudian menghilangkan perilaku yang mengganggu, yang menjadi target kita. Yang ketiga, menurunkan perilaku yang dimana menurunkan juga kualitas hidupnya, misalnya depresi, fobia, gangguan makan, ketidakhadiran, mengabaikan masalahnya, atau kurang peduli dengan kehidupannya sendiri. Target yang keempat itu belajar keterampilan yang membantu untuk melakukan satu, mengontrol diri, yang kedua, memulai hubungan baru, yang ketiga, memahami emosi diri sendiri, yang keempat, mentoleransi rasa sakit emosional tanpa harus mengalihkan rasa sakit menjadi alasan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, tahap yang kedua yaitu bergerak dari emosi yang ditutupi menjadi merasakan emosi sepenuhnya. Di sini kita membantu klien untuk mengatasi perasaan-perasaan yang memungkinkan mereka menghindari kehidupan mereka atau mengalami gejala PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dengan pengakuan. Nah, di sini kita membantu klien untuk melepaskan semua emosinya tanpa harus ada yang ditutupi. Tahap 3, yaitu membangun kehidupan serta memecahkan masalah-masalah kehidupan. Nah, di sini klien bekerja pada masalah yang biasanya seperti konflik dalam hubungan, ketidakpuasan dalam hidupnya, tujuan hidupnya, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk melanjutkan dengan dibantu terapis dalam menjalani kehidupan agar lebih efektif lagi. Tahap 4, yaitu bergerak dari ketidaklengkapan ke kelengkapan. Kebanyakan orang berjuang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, beberapa klien memiliki kehidupan seperti yang mereka inginkan. Kehidupan mereka agak kosong atau tidak lengkap. Nah, beberapa orang juga menyebutkannya sebagai kekeringan rohani. Nah, di sini ada Marshall Linehan yang menambahkan bahwa setelah menyadari hal tersebut, kebanyakan klien pergi akan mencari makna kehidupan untuk melengkapi kekosongan ini. Ini berkaitan dengan spiritual atau keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mungkin itu saja tahap-tahap dalam DBT. Oke, saya rasa saya sependapat dengan Saudari Pianda mengenai tahap-tahap dalam
penggunaan dialectical behavior therapy. Baiklah, jadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dialectical behavior therapy itu merupakan pengobatan perilaku kognitif yang dikembangkan untuk mengobati chronically suicidal di individual atau keinginan rasa keinginan kecenderungan untuk seseorang itu bunuh diri yang didiagnosis dengan borderline personality disorder atau BPD. Nah, BPD ini dapat diketahui apakah ia memiliki perubahan emosi yang ekstrim atau tidak. Jadi BPD ini memiliki tingkat emosi yang cenderung ekstrim, perubahan-perubahan emosi yang sangat ekstrim. Hal ini bisa dilihat dari warna hitam putih dan tampaknya selalu melompat dari suatu krisis atau keadaan sulit ke keadaan krisis yang lainnya. DBT ini adalah metode untuk mengajarkan keterampilan yang akan membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, DBT ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah dukungan dari kognisi, dukungan lain, dan juga dukungan kolaborasi. Dalam DBT, klien diajarkan 4 modul yang terdiri dari mindfulness, efektivitas interpersonal, toleransi terhadap kesulitan, serta peraturan emosi. Adapun tahapan-tahapan dari DBT ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, yang dimana setiap tahapan itu memiliki target dan tujuan yang harus dicapai atau perilaku yang harus dicapai daripada si yang bermasalah. DBT ini dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus klien yang dirasa ingin bunuh diri, klien yang memiliki kecanduan pada zat aktif, dan klien yang memiliki masalah self-injury atau kecenderungan untuk melukai diri sendiri. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulannya. Kami rasa pemaparan materi mengenai langkah-langkah DBT sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.